Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait topik 8 aturan sosial yang tidak tertulis yang penting kita ketahui. Dalam menjalani kehidupan tentu kita harus menaati, mematuhi atau menjalankan aturan-aturan. Tidak hanya aturan yang tertulis, tetapi kita juga harus mampu menjalankan yang namanya aturan sosial yang tidak tertulis. Karena aturan sosial yang tidak tertulis ini hubungannya adalah dengan etika. Nah, bagaimana adab kita dengan orang lain. Langsung saja kita bahas satu persatu. Aturan yang pertama yaitu adalah jangan menelpon seseorang secara berturut-turut. Kalau seandainya tidak dijawab, berarti mereka itu sedang sibuk atau ada hal yang penting yang mereka lakukan. Kemudian kita cukup mengirimkan pesan saja setelah itu dan tanyakan kapan kita bisa menghubungi mereka kembali. Nah, jadi poinnya adalah jangan menghubungi seseorang secara berturut-turut. Kemudian aturan yang kedua yang harus kita terapkan adalah ketika kita ditraktir oleh orang lain, ditraktir oleh teman kita atau ditraktir oleh siapapun itu, maka jangan memesan menu yang mahal saat ditraktir. Lebih elok kita itu meminta yang mentraktir memilihkan menu apa. Nah, ini penting. Jangan sampai ketika kita merasa dia teman dekat saya tuh, lalu kita sekehendak atau seenak kita aja itu memesan. Jangan sampai seperti itu. Itu kurang beretika tuh. Ini aturan sosial yang penting yang harus kita ketahui. Kemudian aturan yang ketiga yaitu adalah jangan menanyakan hal-hal yang privat kepada orang lain. Misalnya bertanya tentang hal, oh belum kawinnya, kapan nih nikah, belum punya anak ya, kan sudah lama menikahnya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sebenarnya merujuk ke arah-arah privat seseorang, jangan tanyakan itu. Kemudian aturan sosial yang keempat yang perlu kita ketahui adalah kita harus selalu buka dan memegangkan pintu untuk orang di belakang kita, terutama jika mereka adalah orang-orang yang lebih tua dari kita atau ada orang yang sedang menggendong anak. Karena ketika kita melakukan hal yang demikian, itu tidak akan rugi tuh, karena kita mempermudah atau membantu orang lain tuh. Kemudian aturan yang kelima yang harus kita terapkan, nih aturan sosial ya, aturan sosial yang penting yang harus kita terapkan adalah ketika kita bercanda itu berhati-hatilah dalam bercanda, karena tidak semua orang bisa menerima cara kita bercanda tuh. Kalau orang tidak suka, ya hentikan, jangan diulangi lagi itu. Nah, ini penting. Memang niat kita adalah bercanda, tetapi ada kalanya orang itu berasumsi atau menginterpretasikan yang berbeda tuh. Jadi kita harus mampu memahami ini. Kemudian aturan yang keenam yang harus kita terapkan adalah saat menerima pesan, balaslah walau terlambat. Bukan kita saja yang sibuk, tetap membalas pesan, dan seandainya kita memang harus terlambat membalasnya, ya katakan maaf. Tapi poinnya adalah harus dibalas pesan orang lain. Kemudian aturan yang ketujuh yang perlu kita terapkan adalah beri pujian di depan orang ramai, tetapi beri kritikan secara pribadi dan saat mereka sendiri itu. Usahakan untuk menambah kebaikan, bukan menambah aib. Jadi ketika di depan orang, sebisanya kita jangan mengkritik, tapi puji itu apa kelebihannya. Nah, jika pun ingin memberikan masukan atau kritikan, jangan di depan orang, tapi ketika berhadapan secara pribadi itu, atau ketika mereka sendiri, ketika orang lain sendiri. Karena ketika kita mengkritik di hadapan orang, kita tuh menghina mereka tuh, menghina orang lain kita tuh, dan itu buruk.
Kemudian yang terakhir yaitu aturan ke-8 yang harus kita ketahui adalah jangan membuat rencana di depan orang lain yang tidak diajak atau yang tidak diikut sertakan. Jadi buatlah rencana di hadapan atau beserta orang-orang yang memang diajak. Tetapi ketika ada orang lain yang memang tidak kita ajak, nah jangan membicarakan di depan mereka karena mereka akan tersinggung. Ini adalah aturan-aturan sosial yang perlu kita ketahui, perlu kita terapkan. Mungkin ini sepele, sederhana, tetapi ini sangat memberikan dampak yang luar biasa karena ini juga adalah bagian dari etika tuh. Nah, demikian penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat.